balik lagi nih bareng gue, Lacinta Teograsia Tosoid, yang bakal jadi host untuk episode berbisik kali ini. Nah, pada episode ini kita bakal ngebahas topik yang sangat krusial, fundamental, serta penting banget nih buat masa depan. Yaitu, gimana sih cara anak rantau bisa bertahan hidup di saldo yang mepet, tapi perut minta jatah bintang 5 nih. Oke, biar makin akrab, kita kenalin dulu nih dua narasumber kita pada episode kali ini. Nah, di sebelah kanan gue nih ada Kak Anka. Halo. Nah, di sebelah kiri gue ada Kak Disa yang bakal berbagi strategi keuangan untuk kali ini. Halo kakak-kakak, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik sehat. Oke, kita mulai dari Kak Anka dulu kali ya. Nih, banyak banget nih anak rantau yang pas awal bulan jadi sultan, tapi pas pertengahan bulan itu langsung jadi pengemis di dompet sendiri. Life hacks nih buat gimana saldo kita biar tetap bernafas di sampai akhir bulan nih. Gimana nih, Kak? Jujur kalau life hacks tuh aku agak bingung juga ya, karena kadang aku tuh masih mengalami hal-hal seperti ini. Tapi paling life hacks dari aku tuh biasanya kalau setiap awal bulan atau setiap awal-awal dikirimin, aku tuh langsung stok makanan gitu. Jadi uang untuk space makanan tuh udah aman lah ya. Jadi kita di akhir bulan tuh nggak yang bingung cari makanan gimana gitu sih. Wah, berarti udah dibagi-bagi gitu ya, Kak? Iya. Oke. Terus gimana nih kalau misalnya teman-teman ngajak healing, ke kafe yuk gitu. Kalau itu lebih ke diri sendirinya aja sih ya, harus sadar diri karena harus rajin-rajin lihat saldo guys, karena kalau misalkan saldonya udah lumayan atau udah agak-agak mepet nih, kayak dijatahin aja, misal hari ini keluar besok enggak, kayak gitu sih. Oke, sekarang nih kita ke Kak Disa nih. Saldo udah dijagain nih, tapi perut tetap harus diisi dong. Ada trik gak biar nggak bosen nih kita makan mie terus di tiap akhir bulan? Aduh, jangan ya, kalau mie terus mah jangan, kalau bisa 2 minggu sekali aja mie itu. Kalau dari aku sendiri sih biasanya itu yang paling murah ya, masak dan beli bahan makanan mentah itu sendiri. Karena kenapa? Kalau kita masak itu kan juga nanti porsinya jadi lebih banyak ya. Jadi kita bisa makan satu jenis makanan itu sampai 2-3 kali gitu sehari, bisa lah gitu. Oke. Nah, kan ngomongin nasi nih. Ini sering jadi perdebatan nih, Kak. Kalau misalnya benar-benar masak nih, beli bahan mentah terus diolah sendiri, itu lebih worth atau beli di luar tapi lebih efisien? Karena kan kita mahasiswa sibuk nih ya, Kak. Gimana nih yang lebih worth nih? Masak apa kita beli nih? Kalau menurut aku ya yang paling worth itu sebenarnya kalau untuk nasinya itu sendiri kita masak nih Kak. Karena kan nasi tuh sebenarnya murah ya, kalau dibeli tuh beras kira-kira paling 12 ribuan gitu ya, dan kita bisa makan berkali-kali. Nah kalau misalnya emang males masak gitu lah, oke kita bisa tinggal beli di warteg aja gitu. Nah, gimana nih sama Kak Anka nih? Kalau aku mungkin hampir sama ya kayak Disha. Yang pasti tuh kalau nasi tuh diusahain kayak masak sendiri karena lumayan banget sih nge-press budget. Dan paling untuk makanannya, untuk lauknya sendiri tuh emang better kita tuh beli lagi, karena kalau misalkan kita masak sendiri kadang tuh nggak variasi kan. Dan untuk aku sendiri yang kosannya tuh nggak ada dapur gitu, jadi better untuk beli lauk di luar sih. Wah, keren-keren banget nih. Tapi kalau misalnya benar-benar mentok nih Kak, kita nggak ada makanan andalan anak kos yang modalnya cuma 10.000. Kita tuh beli apa sih Kak? Kalau misalnya kita nih cuma modalnya 10.000 doang nih. Kalau 10.000 doang ya, biasanya sih aku dari warteg juga udah banyak sih, udah variasi untuk 10.000 itu. Atau kadang misal untuk 10.000 tuh untuk survive beberapa hari, itu sih menurut aku lebih ke beli bahan masakan yang bisa dimakan berkali-kali, makanan-makanan kering gitu. Itu tuh jadi kita tuh bisa spend untuk hari-hari selanjutnya tuh nggak banyak uangnya. Kalau menurut Kak Disa nih gimana? Kalau untuk 10.000 ya mungkin di sini kan banyak geprek nih, dan geprek juga rata-rata harganya 10.000. Jadi teman-teman bisa lah gitu buat tetap makan dengan uang 10.000 itu gitu. Wah, berarti ayam geprek nih bisa jadi penolong nih ya Kak. Banget sih. Nah, ada nggak sih rahasia umum anak kos yang bisa bikin hidup kita nih lebih ringan? Apa ya? Mungkin dari pembagian uang-uangnya sih. Jadi jangan sampai tuh uang tuh hilang gitu aja gitu setiap kita beliin sesuatu atau jajan. Jadi kita harus paham itu tuh uangnya tuh kemana aja, kayak apa-apa tuh dicatat gitu. Oke. Kalau misalnya menurut Kak Disa nih?
Hampir sama sih ya, buat pencatatan uang itu menurut aku sih perlu banget ya, karena kadang tuh ada aja gitu kayak kita jajan-jajan ini jajan itu, tiba-tiba lah kok duit kita tinggal segini gitu kan. Lebih baik dicatat sih teman-teman, karena kita beli cilok 5.000 aja gitu, dikali sebulan kita nggak sadar bisa sampai beratus-ratus ribu kan. Oke, berarti tadi kita udah bahas garis besarnya. Nah, ini kita bakal bahas nih yang lebih ringan-ringan. Nah, menurut Kak Anka nih, kalau misalnya kayak ngerasa, waduh, kayaknya pengeluaran kali ini besar banget ya. Perasaan nggak beli apa-apa, tapi saldonya tahu-tahu tinggal mepet banget nih. Gimana sih cara Kak Anka ngelihat saldo kita nih? Itu sering banget kejadian sih di semester awal, karena kayak nggak sadar nih udah nyobain makan jajan dan lain-lain. Itu balik lagi sih kayak jawaban aku sebelumnya, itu tuh harus dicatat setiap pengeluarannya, apalagi kayak makin semester kesini nih kayak banyak pengeluaran lain gitu, selain buat makan dan buat hidup, itu tuh jadi perlu banget dicatat. Nah, kalau menurut Kak Anka, Kak Disa nih ya, Kak Disa gimana nih Kak? Hampir sama sih kayak Anka, dicatat sama kita tuh misalnya di awal bulan kan biasanya kita dikasih uang ya sama orang tua ya. Kita tuh juga dari situ udah mulai dibajetin uang ini untuk apa aja, misalnya untuk transport atau untuk makan, untuk keperluan sehari-hari gitu seperti sabun dan lain-lain gitu. Yang penting sih dicatat dan dibagi-bagi gitu, jadi kita gak bakal kesusahan sih nanti di akhir bulannya. Wah, ingat ya teman-teman, hasil commerce dicatat nih buat tabungannya. Nah, terus nih buat Kak Disa, tadi kan udah bilang nih manfaatin rice cooker karena kan kita sekali masak nasi nih udah bisa banyak Bener. banget. Tapi masalah anak kos itu biasanya males masak nasi. Enaknya beli aja. Itu ada solusinya nggak Kak? Kalau dari aku sih untuk masak itu sebaiknya langsung ya. Jadi kalau kita misalnya bangun tidur nih, langsung aja kita masak nasi dulu. Kan itu bisa ditinggal ya, nantinya kita bisa mandi dulu, kita bisa nugas atau misalnya siap-siap pick up buat ke kampus gitu kan. Dan nasi nanti udah mateng gitu kan. Yang penting jangan lupa buat dicetekin aja sih. Wah, benar nih. Benar-benar like hacks nih teman-teman. Satu lagi nih buat kalian berdua. Apa satu barang yang wajib banget nih dibeli buat anak kos? Biar kita tuh bisa hemat jangka panjang. Rice cooker udah pasti sih ya. Rice cooker tuh udah, kalau udah punya rice cooker tuh udah mengurangi banyak banget pengeluaran sih menurut aku, karena bisa buat masak nasi, masak yang lain juga bisa gitu loh, masak air juga. Itu sih yang perlu banget untuk elektronik ya. Kalau dari Anka nih rice cooker, dari Kak Disa nih apa nih? Mungkin hampir sama ya, cuma kalau untuk benda lainnya kalau dari aku sih mungkin kayak panci listrik gitu ya Kak. Soalnya kan itu panci listrik juga bisa nanti kita masak mie atau masak telur juga bisa kan, buat semuanya kita buat kangkung pun bisa gitu. Ini apa, panci listriknya itu. Bener. Oke, berarti rice cooker dan panci listrik banget benar-benar bisa ngebantu ya Kak. Betul, investasi jangka panjang. Wah, nggak kerasa banget ya, kita nih udah dapat banyak life hack di episode kali ini. Intinya jadi anak rantau tuh bukan soal seberapa banyak kiriman orang tua, tapi cara gimana kita ngatur dan strategiin duit-duit kita teman-teman. Nah, terima kasih nih buat Kak Anka dan Kak Disa Terima kasih. atas bocoran ilmu dan gimana sih kita bisa survive di berbisik kali ini. Buat sobat-sobat kampus, jangan lupa ya dipraktekin tips yang udah diberi nih sama kedua narasumber kita. Kita tuh bukan nggak butuh pintar kuliah, tapi kita juga harus tahu nih cara bertahan hidup. Oke, kita cukupkan berbisik kali ini. Gua Lacinta Gracia Utasoid pamit undur diri. Terima kasih udah nonton nih teman-teman. Sampai jumpa.